Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas isu tidak sedap tentang timnas Malaysia, Vietnam, dan Myanmar yang akan memboikot timnas futsal Indonesia pada ajang AFF Futsal 2026. Mohon tuliskan doa terbaik kalian untuk timnas futsal Indonesia agar bisa terbang tinggi mengukir prestasi. Wah, ada kabar panas nih dari dunia futsal Asia Tenggara. Kayaknya lagi ada kontroversi yang cukup besar yang bisa-bisa mengancam Piala AFF 2026 nanti. Jadi sebenarnya ada apa sih? Nah, ini dia nih inti masalahnya. Ada rumor soal ancaman boikot yang serius banget buat turnamen futsal paling bergengsi di kawasan kita. Dan rumor ini nyebarnya cepet banget. Udah bikin para fans di mana-mana jadi pada heboh. Oke, kita coba urai satu-satu ya, dari mana semua ini bermula. Jadi ini semua tuh berawal dari sebuah kabar yang cukup mengejutkan di komunitas futsal regional. Kabar yang kalau beneran terjadi, bisa mengubah peta persaingan secara total. Jadi, tuduhan utamanya tuh begini. Katanya ada 3 negara yang lagi mikir-mikir buat boikot Piala AFF Futsal 2026. Khususnya kalau Indonesia yang jadi tuan rumahnya. Tapi, ingat ya, ini semua masih sebatas rumor loh. Belum ada yang pasti. Tapi, ya gitu deh, udah cukup buat bikin geger. Nah, biar lebih kebayang, kita lihat siapa aja sih yang kabarnya terlibat. Di satu sisi ada Malaysia, Vietnam, sama Myanmar yang katanya lagi mempertimbangkan aksi boikot ini. Terus, di sisi lain ada Indonesia yang jadi target dari rencana boikot itu. Terus pasti kalian nanya kan, loh, kok Indonesia yang jadi sasaran? Nah, di bagian ini kita coba gali lebih dalam. Apa sih spekulasi di balik semua ini? Katanya sih, ini ada hubungannya sama pergeseran kekuatan futsal di Asia Tenggara. Jadi, akar masalah yang lagi ramai dibicarakan itu karena performa Indonesia yang meroket tajam. Indonesia tuh sekarang bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Kesuksesan kita beberapa tahun terakhir ini katanya mulai bikin rival-rival tradisional kita jadi, ya sedikit terusik gitu. Lihat deh grafiknya, kelihatan banget kan bedanya performa timnas kita dulu sama sekarang. Lompatannya itu loh, drastis banget. Nah, peningkatan inilah yang diduga jadi pemicu utama ketegangan yang lagi kita omongin. Tapi tunggu dulu. Di tengah panasnya situasi ini, ada satu negara yang sikapnya beda banget. Siapa lagi kalau bukan sang raksasa futsal Asia Tenggara? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada yang kabarnya mau boikot. Di sisi lain, Thailand malah nunjukin dukungan penuh dan sportif. Jadi kayak terbelah gitu kan suasananya? Sikap Thailand ini penting banget loh. Sebagai rajanya futsal di kawasan ini, dukungan mereka itu seakan-akan jadi penegasan kalau integritas kompetisi dan sportivitas itu nomor 1. Keren sih. Oke, sekarang kita coba pikirin deh. Kalau boikot ini beneran terjadi, dampaknya apa ya buat futsal di Asia Tenggara secara keseluruhan? Soalnya ini pertaruhannya gede loh. Para pengamat olahraga aja sampai bilang, ini tuh berpotensi merusak citra futsal Asia Tenggara. Wah, dalam juga ya dampaknya. Citra yang udah dibangun bareng-bareng bertahun-tahun bisa aja tercoreng. Padahal kan, inget ya, Piala AFF Futsal itu tujuannya buat pemersatu. Ajang ini seharusnya bukan cuma soal menang kalah, tapi juga soal nunjukin kualitas dan sportivitas bareng-bareng. Oke, setelah dengar semua ini, pertanyaan besarnya adalah, ini tuh cuma gosip panas aja atau beneran bakal terjadi? Rumor atau realita? Nah, yang perlu banget kita semua ingat, sampai detik ini belum ada satupun pernyataan resmi. Nggak ada konfirmasi, nggak ada bantahan juga, jadi semuanya masih abu-abu. Kita semua sama-sama nunggu kepastiannya. Dan ya, pada akhirnya semua fans pasti setuju sama kutipan ini. Harapannya ya rivalitas itu cukup di lapangan aja, jangan dibawa-bawa keluar. Biar pertarungannya adil dan seru di dalam arena. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Sebenarnya, di mana sih batas antara rivalitas yang sengit sama sportivitas yang fair? Sebuah pertanyaan yang kayaknya relevan banget. Bukan cuma buat futsal, tapi buat semua cabang olahraga, ya kan?